berhadapan dengan tikus piti, ya, perkumpulan itu bolehlah dia leading, karena lawannya pun maaf kata tidak jelas juga kemarin itu siapa. Satu tukang jahit, satunya ketua RW. Sementara calon yang lebih potensial tidak diloloskan atau tidak lolos dalam pendaftaran calon perseorangan. Sementara semua partai politik dalam tanda kutip diborong. Jadi tidak ada the real test bagi Gus Gibran dalam Pilkada Solo kemarin. Pimpinan tikus piti yang kita tahu ya ini main-main aja, nggak serius gitu ya. Tapi toh diloloskan sebagai menjadi calon perseorangan. Satu tukang jahit, satunya ketua RT. Kita tidak, ketua RW. Kita tidak tahu apakah ini calon yang serius, apakah calon yang dalam tanda kutip dipasang saja sebagai sebagai katup pengaman agar Gibran tidak melawan kotak kosong dan muncul gerakan pilih kotak kosong misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Tuntas Subagio, Ketua Ormas Panji-Panji Hati Tikus Piti Hanata Baris. Di sini saya ingin mereview apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Refli Harun di kanal YouTube-nya yang menyinggung kembali tentang Tikus Piti Hanata Baris, tentang perjuangan Tikus Piti Hanata Baris di kancah Pilkada Solo. Mohon maaf, Tikus Piti Hanata Baris adalah organisasi yang jelas. Kita dinaungi dengan SK Kemenkumham di dalam Ormas Panji-Panji Hati. Dan apa yang kita perjuangkan selama ini di dalam jalur independen, memperjuangkan kedaulatan kembali ke tangan rakyat, bukan hadir pada waktu Pilkada Solo saja. Tikus Piti Hanata Baris lahir dari 2014. 2019 kita mengirimkan petisi ke Mahkamah Konstitusi dan juga 9 juta petisi, 1 kontainer ke Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jakarta. Waktu itu kita membawa kurang lebih 11.000 perwakilan anggota kita dari seluruh Indonesia. Dan kita membawa sebuah rekor baru di Indonesia, sejarah baru di Indonesia. Pertama kali petisi berjumlah jutaan petisi dalam 1 kontainer besar dengan tulisan asli dan tanda tangan asli. Tidak ada satupun yang berwujud ketikan di situ. Kemudian kita mulai bergerak di dalam mewujudkan kedaulatan murni di tangan rakyat dengan mengikuti kontestasi pemilihan legislatif DPD untuk Jakarta. DPD yang kita usung adalah DPD dari Jawa Tengah, Bapak Budi Yuwono SH. Dari Sukoharjo kita usung sebagai calon DPD waktu itu. Dan mungkin satu-satunya calon DPD yang tidak ada konotasinya atau tidak ada korelasinya dengan partai politik apapun. Murni kita angkat dari tokoh masyarakat, murni kita angkat dari tokoh wong cilik, dan murni kita angkat dari rakyat biasa. Untuk mewujudkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama di dalam pemilihan legislatif di Indonesia. Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Walaupun waktu itu belum berhasil, kita berhasil mengumpulkan suara
kurang lebih 860.000 suara di Jawa Tengah. Tanpa politik uang, tanpa money politik, kita berhasil mengumpulkan suara kurang lebih 860.000 suara. Walaupun belum bisa menghantarkan Bapak Budi Yuwono SH ke gedung DPD di Jakarta. Suatu kebanggaan bagi kita. Dan kemarin kembali Tikus Piti Hanata Baris dengan perjuangannya door to door di masyarakat mencari KTP, door to door mencari dukungan di masyarakat Solo. Kita hantarkan, kita usung Bapak Bagio Wahyono dan Bapak Suparjo FX yang notabene adalah ketua RW dan penjahit. Bapak Refli Harun dari mulai berlangsungnya Pilkada Solo sampai kemarin kembali mengusik tentang Tikus Piti Hanata Baris dan cenderung, mohon maaf, merendahkan perjuangan Tikus Piti Hanata Baris dengan pernyataan-pernyataan yang sangat tidak mendasar dari apa yang disampaikan waktu Pilkada Solo dulu berlangsung, sedikit banyak mempengaruhi masyarakat Solo di dalam pemilihan birokrasi yang ada di Solo dan merugikan Tikus Piti Hanata Baris. Kita diam. Diam bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lemah. Tikus Piti Hanata Baris berdiri dari 2014 tidak pernah merasa mempunyai musuh. Kita tidak pernah membuat musuh. Kita tidak pernah membuat satu persoalan, permasalahan di masyarakat atau kepada pribadi seseorang. Kita tampilkan politik santun. Waktu Pilkada Solo berlangsung, walaupun yang terjadi di lapangan seperti itu di dalam pemilihan Pilkada Solo kemarin, tetapi Tikus Piti Hanata Baris tetap santun, tetap mengedepankan kesantunan politik yang ada di Indonesia. Karena bagi kita, persaudaraan, sedulur Sinorowedi, persatuan dan kesatuan adalah yang paling utama. Dari pernyataan-pernyataan beliau, Bapak Refli Harun selama ini dari mulai Pilkada Solo sampai kemarin sangat menciderai perjuangan rakyat kecil ini. Tikus Piti Hanata Baris ini memang kumpulan wong cilik. Kita adalah kumpulan rakyat kecil yang mungkin hanya menjadi bulan-bulanan orang di media sosial dan lain sebagainya yang menganggap kita sangat kecil, meremehkan sekali kita sebagai wong cilik. Apa salahnya di dalam pencalonan Pilkada Solo? Apa salahnya dari niatan dan cita-cita Tikus Piti Hanata Baris selama ini untuk mendobrak kemapanan, untuk mencoba adanya sebuah pembaharuan, untuk tidak adanya kesenjangan politik, bahwa semua orang di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai hak yang sama di dalam memilih dan dipilih. Tikus Piti Hanata Baris, Ormas Panji Panji Hati, berusaha mewujudkan, membuktikan adanya aturan undang-undang yang ada di Indonesia, bahwa semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di dalam percaturan politik di Indonesia, mempunyai hak untuk memilih dan mempunyai hak untuk dipilih. Apa yang salah dari yang kita lakukan? Selama ini kita perjuangkan agar orang kecil, wong cilik mempunyai kesempatan yang sama di dalam perubahan nasib, perubahan politik yang ada di Indonesia. Karena kita melihat politik yang ada di Indonesia selama ini kecenderungan kepada yang punya uang,
yang punya relasi, yang punya derajat, yang punya pangkat, dan lain-lain. Saya ingin bertanya kepada Bapak Refli Harun, apa yang salah di dalam Pilkada Solo? Apa yang salah dengan Pak Bagio Wahyono dan Pak Suparjo FX, walaupun beliau adalah tukang jahit, dan Pak RW? Apakah ada yang salah dari pemilihan itu? Apakah kalau orang kecil mempunyai kesempatan yang sama dan kita Tikus Piti Hanata Baris bisa mewujudkan, membuktikan walaupun kemarin belum berhasil di dalam Pilkada Solo, tetapi satu hal yang bisa kita buktikan, bahwa orang kecil, penjahit, dan Pak RW alhamdulillah bisa berlaga di Pilkada Solo dengan sebuah perjuangan bersama, bukan dibayar. Kita bukan boneka. Kita bukan boneka Mas Gibran. Kita bukan boneka partai politik. Kita bukan boneka siapapun. Mohon kiranya Pak Refli Harun, sebelum memberikan statement-statement yang merugikan orang lain, yang insya Allah nanti malah akan berujung kepada sebuah fitnah. Karena saya yakin Bapak Refli Harun adalah seorang negarawan sejati. Bapak Refli Harun adalah seorang tokoh muda di Indonesia, harapan bangsa. Maka sangat elok, sangat lebih elok lagi, lebih dibanggakan lagi apabila apa yang disampaikan berdasar dari fakta di lapangan, bukan dari persepsi pribadi. Bukan pula dari informasi-informasi yang diterima yang tidak mendasar sama sekali. Perjuangan Tikus Piti Hanata Baris bukan hanya isapan jempol. Perjuangan yang benar-benar dirintis dari perjuangan wong cilik. Pilkada Solo salah satu buktinya. Di lapangan bisa dilihat. Bisa dicek di lapangan waktu itu. Bisa direview lagi. Bisa di flashback perjuangan dari Tikus Piti Hanata Baris dari setahun sebelum pilkada. Mencari KTP door to door. Sampai sosialisasi menjelang pemilu dengan door to door. Kita lakukan dari masyarakat ke masyarakat. Dari rumah ke rumah. Di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Refli Harun sebagai seorang tokoh negarawan dan tokoh harapan bangsa. Kiranya Bapak bisa memberikan klarifikasi berdasar bukti nyata di lapangan, atau kita akan somasi. Mohon maaf, kita adalah wong cilik, tetapi kita punya harga diri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.